Pada video Legion Pro 7i bulan lalu, kami telah menyatakan bahwa Legion Pro 5i merupakan solusi laptop gaming elite yang mestinya lebih masuk akal sebagai desktop replacement untuk kebanyakan orang dibanding Pro 7. Apakah benar? Saatnya kita coba Legion Pro 5i terbaru. Sekali lagi, sekarang namanya memang udah bukan Legion 5i Pro, tapi Legion Pro 5i sebagaimana Legion Pro 7i. 2 tahun lalu laptop ini muncul sebagai salah satu pelopor laptop gaming 16 inch performa penuh di Indonesia, dan tahun ini tiba sebagai salah satu laptop RTX 4070 pertama. Segmentasi laptop ini biasanya adalah full performance, makanya sekarang dapat CPU seri HX dan bodi yang nggak pernah ngejar tipis. Sebuah kandidat desktop replacement yang mantap jika kalian merasa opsi-opsi laptop gaming dari merek lain terlihat terlalu norak. Karena ya, laptop ini low profile banget, macam ThinkPad jadi laptop gaming tanpa RGB-RGB-an yang rame, cuma keyboard doang nih yang RGB 4 zonanya nampak. Sebagian besar bodi masih terbuat dari polymer finishing polos dengan punggung metal, tapi as always selalu solid dan kami sangat mengapresiasi desain engsel di atas bodi demi memaksimalkan ruang untuk ventilasi dan cooling. Well, secara umum nggak kelihatan ada beda dari generasi tahun lalu kecuali penempatan logo di punggung. So, apa kita dapat improvement di sektor layar? Oh, tentu saja. Di mana tahun lalu kita dapatnya layar IPS QHD 16:1065Hz, tahun ini jadinya naik ke 240Hz ekstra terang. Bawaan Legion Pro 7i yang otomatis kabar baik bagi para pemuja game FPS kompetitif. Ditambah Dolby Vision, HDR, dan G-Sync, layar 16 inch ini ngejamin kerjaan dan hiburan kalian selalu enak di mata. Sayangnya, sampai sekarang Lenovo belum mau ngasih opsi login fingerprint maupun Face ID ke Legion Pro 5i, meski kita udah dapat webcam Full HD pakai eShutter. Di sisi kanan, kita cuma bisa nemuin combo audio jack, kill switch webcam, dan USB-A 3.2 Gen 1. Sebab sebagian besar konektivitas justru ada di pantat. Mulai dari LAN port, USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan charging PD 140W, HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 always on, dan charging port. Lanjut kiri, ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, dan satu lagi USB-C 3.2 always on, yang sayang sekali tapi bukan Thunderbolt 4. Perbedaan jeruan utama antara Legion Pro 5i dan 7i adalah GPU yang tersedia. CPU sama-sama pakai i9 13900HX 24 core, apparently udah nggak level lagi pakai i7 atau i9 seri H sekalipun untuk versi 4060. 7i punya opsi RTX 4080 dan 4090 laptop, sedangkan 5i punyanya opsi RTX 4060 dan 4070 laptop terbaru, seperti sampel yang kami gunakan sekarang. RAM bawaannya udah dikasih DDR5 32GB yang sangat lapang dalam 2 slot, terus ada 2 slot SSD PCIe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 1 TB. Berkat power limit yang ekstra gede dan cooling nggak tanggung-tanggung, performa benchmark CPU-nya ngebut banget. Bahkan sempat outperform i9 13980HX di MSI Titan GT77 yang lebih mahal sekaligus lebih gede saat jalanin R15. Nggak kalah sama Legion Pro 7i juga. Keren lah pokoknya upgrade Raptor Lake ini, dengan catatan ya saat pakai boost clock, konsumsi daya CPU jelas melebihi 150W saat maximum performance mode. Yang penting sih performa relatif konsisten di atas 4000 di R15, jadi tidak ada masalah. Sangat recommended buat siapapun yang sehari-harinya jalanin program intensif CPU. Bagaimana performa GPU ini dibanding 3070 laptop generasi lalu atau dibanding 4080 laptop? Well, secara mengejutkan 4070 laptop 140W 8GB ini cenderung agak di bawah ekspektasi, terutama dengan VRAM yang lebih kecil dari 12GB pada 4070 desktop. Sekalipun udah nyalain GPU overclock, max switch, dan performa maksimal, di benchmark dia masih agak sulit ngalahin 3080 laptop full power, bahkan nggak beda jauh ya sama rata-rata 3070 Ti. Jadi bedanya cukup jauh sama RTX 4080 di Legion 7i Pro. Kurang tahu gimana RTX 4060-nya perform, semoga nanti kita bisa coba juga. Tapi, overall performa ini udah lebih dari cukup untuk gaming QHD kekinian di setting mentok. Sekali lagi, Legion Pro 5i series terkenal dengan sistem cooling memadai yang dilayani 2 kipas besar dan 4 heatsink di 3 sisi dan heat pipe gede. Dengan fan speed maksimum di performa mentok pun, kita bisa lihat suhu CPU tetap panas saking gedenya power, jadi paling turunin wattage dikit aja secara manual jika memang mau agak lebih adem karena di keyboard bagian tengah, ini bisa nyampe 43 derajat. Untungnya tetap lolos stress test, so bukan deal breaker gede atau gimana. Lanjut soal input, kita dapat keyboard full size standar Legion RGB 4 zona, sayang belum perki RGB seperti saudaranya Legion Pro 7i. Tombol panah luas dan nyaman, ini keyboard enak banget, tidak ada komplain, begitu pula soal touchpad yang luas.
Ukuran baterai di sini masih 80 Wh dengan jeroan yang begitu gahar ya. Mohon dimaklumi daya tahan baterai masih standar laptop gaming spek mentok di mode battery saver sekalipun di layar set ke 60 Hz. Sayang banget tapi ini laptop tidak dikasih sistem quad speaker, agak sayang untuk barang semahal ini. Dengan catatan untuk standar laptop dual speaker, speaker Harman di sini hitungannya udah mantep. Power brick yang disertakan punya rating 300 watt yang cukup slim untuk daya yang diberikan. Oke, Raptor Lake HX nggak perlu diragukan bisa ngasih performa CPU yang sangat besar dengan konsumsi daya dan panas yang udah macam CPU desktop. Nggak efisien, tapi dijamin kenceng asal laptopnya bisa handle panas. Nah, yang jadi pertanyaan ini soal RTX 4070 laptop. Kami cek di notebook check pun, rata-rata performa RTX 4070 ini emang beda tipis sama yang kami tes di video ini. Rasanya kalau sekedar ngejar performa gaming, kalian sama sekali belum perlu update dari Legion 5i Pro tahun lalu yang masih pakai RTX 3070 Ti. Entah apakah isu performa ini bisa di-fix dengan update driver maupun BIOS, hanya waktu yang bisa menjawab. Itu dulu soal laptop gaming sangar yang satu ini. Please like, share, subscribe. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.